Nah, wah, besar sekali. Halo guys, jumpa kembali di channel Terbang FPV. Pagi hari ini kembali saya mau mencoba update kondisi Kubah Lava Baradaya. Dan terpaksa di awal video saya tambahkan voiceover ya, nanti sebentar saja karena saya lupa menekan tombol record. Tapi setelah beberapa menit voiceover akan saya kembalikan ke kamera facecam karena audio sudah saya record kembali. Di awal video tadi mungkin kalian lihat ya, saya terbang di posisi yang tidak seperti biasanya karena di Kali Adem ini baru banyak pengunjung ya. Jadi tadi banyak sekali yang foto-foto hahihi ya. Saya cari tempat yang sedikit lebih sepi supaya tidak mengganggu kualitas audio. Ya, dan ini penerbangan sekitar jam 5 pagi. Kondisi angin lumayan ya, lumayan kencang menurut saya. Jadi ini di penerbangan awal ini sudah langsung terasa perjalanan melawan angin. Nanti semoga kondisi di atas jauh lebih tenang. Tapi kalau dilihat seperti ini biasanya di atas akan lebih berat medannya. Oke, kita langsung coba terbang menuju Kubah Lava Baradaya untuk menghemat waktu ya. Ya, jadi di pagi hari ini kalian bisa lihat ya, kondisi Merapi terlihat kurang cerah. Dan benar tadi di bawah sudah hujan. Dan beruntung sesampai di Kali Adem ini kondisi Merapi masih terlihat jelas. Hari ini saya hanya terbang satu kali karena hanya kesempatan ini saja. Dan di kesempatan ini saya juga memasang kamera thermal ya. Jadi karena memang saya sudah lama ingin ngecek kondisi suhu di Kubah Lava menggunakan kamera thermal. Jadi di video ini nanti saya sedikit overlay ya untuk tampilan thermal ketika ada di atas. Oke, kita lanjut terus. Ini kita terbang lurus ke arah Kubah Lava Baradaya. Ini sambil struggle ya melawan angin, jadi harus sabar pelan-pelan supaya irit ya. Tonton terus video ini ya, karena saya kasih bocoran di video ini saya berhasil mengabadikan guguran batu lava yang sangat besar di atas, sangat epic. Jadi pastinya kalian jangan sampai terlewat, karena itu jangan di skip-skip, tonton terus videonya ya sampai akhir. Dan setelah ini audio akan saya kembalikan ke kamera facecam. Oke, selamat menyaksikan videonya ya. Oke. Tadi saya belum rekam intro. Barusan saya rekam ulang, jadi oke, terima kasih ya yang yang pertama kali menemukan channel ini, yang pertama kali bergabung. Jangan lupa ya untuk pertama-tama klik subscribe dulu dan dukung saya ya. Dan like video ini karena di channel saya, di channel ini ya, kalian akan banyak menemukan video-video penerbangan jarak jauh menggunakan drone FPV dan juga update kondisi Kubah Lava Merapi. Oke, ini kita di jarak 2,5 kilo ya. Ini flight 4 menit. Ini angin agak kencang. Dan mohon maaf ya, tadi intro ternyata kamera facecam belum terekam. Untung saya dengar ketika kameranya mati ya.
Jadi tadi saya ulang, ini kecepatan masih dapat 50. Dan ini mohon maaf ada lagi-lagi ada suara sapu ya, membersihkan tanah. Semoga tidak begitu terganggu. Oke, jarak 3 kilo kita coba terus ya, pelan-pelan sambil hemat baterai. Bentar lagi kita akan melewati batas vegetasi. Tadi ketika datang sempat ada guguran, tapi saya nggak begitu memperhatikan, hanya kedengaran suaranya ya. Oke, bentar lagi kita udah sampai ya di lereng Baradaya. Ini semoga nggak banyak yang menerbangkan drone karena dari tadi sudah intervensi terus ya. Jadi memang salah satu kelemahan terbang di spot ini adalah ini, banyak wisatawan yang pasti juga membawa drone, menerbangkan drone. Dan itu sedikit banyak intervensi ya ke video saya. Tapi sejauh ini masih aman. Kita coba terus naik. Kita sudah ada di lereng Baradaya. Mungkin hari ini nanti banyak ya beberapa pilot yang akan terbang, saya juga nggak tahu. Setelah ini saya cepat-cepat kembali ya Solo, lanjut kerja. Oke. Jadi tadi di intro awal yang ternyata nggak kerekam ya, saya menceritakan kalau ini saya posisi duduk ada bukan di tempat biasanya karena atau di atas ada guguran ya. Karena cukup ramai, ada yang camping ya. Jadi supaya suaranya jelas saya agak geser. Ini ada guguran ya. Ini sangat struggle, baterai sudah 365 ya, flight time 7 menit setengah. Kita naik terus pelan-pelan. Ini ada batu besar mandek di situ ya. Wah, ini batu yang berloncatan nggak kelihatan ya karena kondisi warna dan konturnya. Ini kalau di sini mirip Baradaya sisi barat ya. Oke, kita sudah mendekati ya atas. Dan semoga ini kamera thermal merekam dengan baik ya. Hanya saja karena ada perbedaan angle dan kelebaran lensa ya, jadi tidak bisa mendapatkan posisi pembacaan yang saya inginkan ya, yang sesuai dengan apa yang nampak di Google saya. Tapi saya akan berusaha ketika saya ingin mengukur sesuatu, saya akan tempatkan objeknya di tengah ya. Oke, kita sudah sampai. Ini kita cari. Ini ada asap. Ada guguran barusan ya. Yuk, kita langsung ke sini dulu. Saya coba hindarin asap ya seperti biasa. Dan ini harusnya sudah ada pembacaan ya, pembacaan suhu.
batuan di depan ini ya. Oke, saya coba scanning perlahan ya. Ya, ini ada suara-suara dari tur Kali Adem ya. Oke, seperti ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya coba mundur. Ini saya terbawa angin ini. Saya biarkan angin bawa saya mundur ya. Itu. Nah, ini ada yang roboh, itu ada yang merah. Lu tuh. Wah, langsung panas sekali. Nah, ini batu ini menggantung ya. Semoga kita dapat pembacaan suhu itu. Nah, itu. Wah, merah. Sekilas jadi kecoklatan ya, tapi merah. Ada asap, saya harus menghindar. Saya hindari asap dulu ya. Oke, flight time di 11 menit. Ini anginnya lumayan kencang di atas. Wah, ini banyak yang rontok terus. Ya, ini kalau kesempatan baterai kedua ada nih batu ini ya, depan tuh. Di depan. Semoga pembacaannya pas ya. Nah, ini nggak tahu ya sebesar apa, karena saya nggak bisa sangat dekat. Karena kondisi angin cukup riskan. Nah, seperti ini. Angin langsung terhuyung-huyung guys. Awan sudah sangat tebal ya. Jadi mungkin ya seperti yang tadi saya bilang ya. Koridor penerbangan pagi ini mungkin sangat sempit. Jadi nggak bisa beberapa kali. Wah, itu sudah terlihat ya, sangat menggantung. Titik yang di atas tadi itu. Baterai 3,5, saya coba scanning ya daerah sini. Ini yang di bawah ini ternyata juga panas ya. Nah, itu masih terus berguguran. Nah, besar sekali. Tuh, kalian lihat. Nah, itu seperti itu ya. Bekasnya. Saya langsung berputar dulu. Asapnya sangat tebal karena saya harus menghindar asap. Ini ya. Oke. Seperti ini. Oke, saya nggak banyak manuver ya. Ini angin kencang sekali. Kita ya dari sini ya. Ini batu-batu lava merah. Aduh, asapnya tebal. Saya harus jauh. Saya coba turun dulu ya. Nah, tuh masih membara semua. Oke. Nih. Kita lihat di sini dulu ya, batu-batuan yang jatuh. Nanti ketika asap sudah mulai tipis, kita pelan-pelan naik. Nih masih sangat membara ya. Wah, tadi luar biasa sekali. Beruntung ya kita bisa mengabadikan. Dan tadi saya sempat mendekat sebentar sebelum titik pusat guguran tertutup asap tebal ya. Semoga nangkap ya pembacaan suhu temperaturnya. Saya masih tegang.
Oke, kita coba intip ya. Kondisi baterai 335 agak shaking. Kita perlahan. Flight time 14 menit ya. Oke, di area ini ya tadi ya. Nih, yang rapi ini. Wah, luar biasa tadi. Beruntung kita dapat ya. Dan ini kondisi seperti ini, saya coba scanning ya. Untuk mendapatkan pembacaan suhu sebelum kita siap-siap kembali ke home point. Ini flight time 15 menit. Di sini kondisinya seperti apa ya? Suhunya kita sekalian cek. Ini kubah lava tengah. Tebal ya. Tertutup asap tebal. Ya, tuh di bawah asap awan sudah sangat tebal. Semoga ada kesempatan lagi ya. Oke. Baterai sudah 5000. 16 menit. Oke, kita cek sebentar, kemudian kita kembali ke home point. Saya rasa cukup ya. Ini masih banyak batu-batu yang menggantung. Oke, kita kembali ke home point. Aduh. Semoga tadi semua terekam dengan baik ya. Awan sangat tebal itu dari sisi barat daya, dan ini mau menutup ke depan ini ya. Nah, itu saya jangan ngepush baterai juga. Oke, ini apakah saya bisa di bawah atau harus di atas? Kelihatannya masih bisa ya di bawah. Saya coba ke bawah awan. Oke. Wah, lumayan tegang ya. Ini seperti ada bintik-bintik air ya. Semoga kelihatannya ada embun ya. Awannya sedikit basah. Oke, jarak 2 kilo menuju home point. Flight time 18 menit. Oke, kecepatan di 100 km/jam ya. Berarti bulan ini angin bertiupnya kurang lebih masih sama ya, ke arah timur. Jadi ketika berangkat cukup banyak makan baterai ya. Tapi ketika pulang masih irit ya, tapi karena kondisinya ekstrim juga ya angin, jadi harus hati-hati, perhatikan kondisi baterai. Oke, kita sudah mendekati home point. Itu ya, biasanya saya di atas itu, ini saya ke bawah. Kita putar dulu.
Oke. Oke. Oke, baterai pertama sukses ya. Dan ini kondisi Merapi sudah seperti itu. Dan tadi kita dapat kondisi guguran yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Saya beruntung sekali pagi ini. Dan semoga semuanya terekam ya dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa dukung selalu saya dengan subscribe, juga like video ini ya jika kalian suka. Semoga kalian suka karena tadi kita dapat video yang sangat luar biasa. Oke, kita ketemu lagi di konten terbang FPV selanjutnya. Bye bye.